loh, Tante Mira bawain pembantu untuk ngegantiin Bibi sementara waktu. Oh ya? Iya, ini orangnya. Saya, Mas. Mbak ini beneran pembantu apa? Kok nggak ada muka pembantu sih? Mbak Yum ini pembantu beneran bukan sih? Asalnya dari mana? Terus udah pernah kerja di mana aja? Saya itu Sepada. Loh, Ri, kok kamu kesini? Ini Bu Mira yang suruh Opi datang ke sini buat nganterin kue pesanan beliau. Iya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok. Loh, Yum, ini kamu toh? Ya ampun, yo opo kabare? Ini aku loh, Opi Tri Lili. Kamu masih inget nggak? masih. Pi, kamu kenal sama Bayu? Ya kenal Thomas, masa ndak? Ya. Mudah-mudahan Shopee nggak lebay deh. Termalah ketahuan lagi. Iya nggak, Pak? Wah, ibu ini memang beruntung loh. Yum ini sangat berpengalaman, Bu. Dia ini pernah kerja jadi pembantu di Tegal sampai Portugal. Dari Dago sampai Chicago. Pinter masak, pinter nyuci, ngurus tanaman, sampai ngurusin orang. Dari ngurus anak balita sampai ngurusin anak panda juga. Maksud Opi, si Yum ini bisa segalanya gitu loh, Bu. Oh ya? Tapi kok beda ya? Maksud Mbak apa toh? Ya, kelihatannya kok nggak kayak orang yang suka nyuci, masak. Saya itu Gini loh Mbak, si Yum ini dulu beberapa kali dia pernah kerja sama wong Londo. Majikannya tuh kaya banget Mbak. Dia ini dikasih fasilitas dari krimbat, manikur, pedikur, sampai luluran gitu loh Mbak. Nah kalau saya, Oh, gitu. Iya Om, saya seharian ini ada di proyek kok. Kenapa? Miko. Oh gitu. Jadi masih tetap Om yang handle. Tetap Miko. Via telepon. Oke Om. Om, tapi saya kan belum punya nomor teleponnya Miko. Oke. Iya, makasih Om. Waalaikumsalam. Yum, iya, Mas. selai rotinya mana? Di kulkas, Mas. Mbak, rotinya udah saya siapkan. Mbak Yum, ini pelajaran pertama ya buat Mbak Yum. Kalau Kiki itu nggak usah disiapin sarapan. Karena tuh Kiki tuh belum jompo. Wah, senangnya Yum pagi-pagi udah dapat pelajaran. Kalau Yum lama di sini bisa makin pinter. Kayaknya ada yang beda nih sama pembantu satu ini. Mas, Nyonya, ada lagi yang perlu saya bantu? Nggak usah Yum, makasih. Saya bersih-bersih di dapur dulu ya, Nyonya. Lo tuh bisa-bisanya ya mentik bunga sembarangan. Lo gak kasihan apa sama kamu? Dia tuh udah nanem capek-capek supaya sekolah ini jadi bagus. Terus lo mentik sembarangan gitu? Lo tuh emang bener-bener gak cinta lingkungan ya? Lo nyadar gak? Enggak. Gue belum selesai ngomong. Wah, lama-lama tiap hari ketemu sama dia nggak aman nih sekolah. Marco.
serius, Mar? Iya, Nekat banget sih lo. diam-diam. Masa tante lo suruh jadiin pembantu di rumah Kiki? Habis mau gimana lagi? Lu punya ide lebih bagus nggak? Ya enggak sih. Gue minta sama lo harus jaga rahasia ini sampai ada hasilnya. Terus jangan lupa doain gue. Sip. Jangan sampai Kiki tahu. Hai, Mar. Mel. Kami. Mel, ayo. Yuk. Si Amar jadi bener-bener deket sama si Melinda. Apa gara-gara gue marah-marah ya sama dia? Terserah lah, emang gue pikirin. Amar tuh lagi dimintain tolong Melinda buat bikin cover tulisan dia. Gue tahu. Nah, kenapa lo tadi nanya? Ya nggak apa-apa, gue cuma pengen mastiin aja. Ada urusan gawat darurat apaan sih? Sampai si Amar tuh bela-belain nemuin si Melinda itu. Ternyata cuma urusan kayak gitu doang. Yuk, Iya, Nyai. gimana? Kamu udah lihat-lihat? Udahnya. Sengaja saya bawa kamu ke toko ini supaya kamu kenal. Ya, kalau kebetulan saya atau orang rumah nggak bisa, kamu kan bisa bantu. Iya. Tante Luna. Junita, apa kabar kamu? Baik, Tante. Tambah cantik aja. Tante bisa aja. Tante sendiri gimana kabarnya? Baik. Koko gimana, Tan? Katanya dia baru pulang dari Jepang ya? Iya. Yung, sebentar ya. Yuk. Wati. Si ibu nih, pilih yang ini. Yum. Maaf, terlalu menjiwai peran sih. Mbak Miko, si Junita itu teman satu kampusnya Mas Kuku. Dulu dia tuh naksir berat gitu deh sama Mas Kuku. Tapi Mas Kukunya sih ogah. Bis dia sok tajir sih. Oh ya? Mas Kuku. Ini kopinya, Mas. Makasih Ayu. Mas, ini yang namanya laptop ya? Iya. Kenapa? Mau belajar? Katanya dulu majikan kamu wong Londo, emang nggak pernah diajarin? Oh, saya pernah dikasih tahu, tapi nggak pernah diajarin cara ngegunainnya, Mas. Ya udah, nanti kapan-kapan aku ajarin ya. Ini kopinya, Mas. Kasih ya. Iya. Ngapain, Mas? Serius banget. Nih, lagi perbaikan proposal tender. Miko kasih beberapa revisi nih. Wah, cepet juga kerjanya. Baru tadi siang dikirim, sorenya udah ditelepon. Mana besok diminta revisiannya lagi. Super juga tuh cewek. Om Juan aja biasanya baru kasih respon 2 hari. Kayaknya nih, Mas ya, yang namanya Miko-Miko itu cocok dibuat Mas Kuku. Sok tahu. Ketemu sama orangnya aja belum. Ya tapi kan lebih mending pastinya dibanding si Junita itu. Dia sudah berubah lagi. Nah, terus kalau udah berubah, Mas Kuku mau. Udah deh ah. Dasar anak kecil. Yaudah, kita mau tidur. Selamat bergadang, Mr. Kuku. Mas Kuku, apa masih ada yang perlu saya bantu lagi, Mas? Nggak usah deh, Yung. Kamu kalau mau istirahat aja, ya. Iya, Mas. Mari, Mas.
juga nih cowok. Nggak salah memang Mas Johan pilih dia. Kok si Yum bisa main laptop ya? Tank, top apa laptop ya? Tadi apa? Gimana? Pinter ya si Yum ya? Tuh. Nyong main laptop juga ah. Yum cuma mau belajar pakai laptop kok Mas Yatno. Masa si Yum? Kelihatannya kamu serius banget. Ya kalau mau bisa itu harus serius. Gitu ya? Iya. Aduh, berarti saya tidak sia-sia itu milih Dek Yum. Ya, Ya balik Den, pas udah cuci mobil, Ki. Mobilnya mau dipakai Bunda bentar lagi. ya Den. Mas Kuku. Ini Mas, Apa ini? pisang coklat keju buat Mas. Yum baru aja diajarin sama Nyonya. Mudah-mudahan Mas Kuku suka. Yum juga udah siapin kok buat Mbak Kiki. Oh ya? Kasih ya. Iya. Aku harus tahu lebih banyak tentang kamu, Ku. Ki, lo gak ke kantin? Enggak, gue udah bawa bekal. Oh ya? Tumben. Ya, tau tuh pembantu baru gue kerajinan. Hebat ya pembantu lo. Ntar deh, gue kenalin sama yang namanya Mbak Yung, biar lo bisa minta tanda tangan. Ya, bukan gitu maksud gue. Tami, kasihan banget sih lo dijutekin sama sahabat sendiri, pasrah gitu aja. Heh, nenek sihir. Lo usah ikut-ikutan lo. Ikut jadi jutek, nggak usah ya. Gue harus menjaga kecantikan fisik gue, tetap terpancar karena kecantikan hati gue. Ki, gue ke kantin dulu ya. Kayaknya kata pengantarnya nggak kayak gini deh. Angkatnya juga. Masa sih aku tidur sambil ngetik? Kayak orang sleepwalking gitu. Nggak mungkin. Mar, ngapain di sini? Mau nemuin papi. Mas, kok lens kayak gini masih kerja aja sih? Sekalian lah. Mas, itu pasti yang bikin Mbak Yung, ya kan? Kok kamu tahu? Ya nebak-nebak aja. Kalau tante kan nggak mungkin. Kan bentar lagi weekend nih. Tante pasti lebih sibuk. Kalau Mas Kuku atau Kiki lebih nggak mungkin ya nggak? Hai, Ko. Jun, duduk. Kirain nggak jadi datang tadi. Mar, kenalin. Ini temannya Mas, namanya Junita. Amar. Ini dong. Amar mau ketemu papi dulu. Oke, salam ya. Ya. Itu cewek siapa ya? Kok akrab gitu sama Mas Kuku? Aduh, jangan lihat-lihat dong, jangan meleng. Makanya kalau lagi jalan kasih matanya dibuka. Situ aja yang malah nyalain orang, jalannya meleng. Ini orang nih, jangan meleng, pakai kacamata. Mau kemana? Biarin aja mbak, enak liat orang.
tunggu. Ki, udahlah, kamu tuh mandi dulu, ganti baju. Kamu marah-marah kayak gini juga nggak akan bikin dompet kamu balik. Ih, Mas Kuku tuh adanya kecopetan bukannya prihatin. Mbak, ini jusnya. Taruh aja situ. Beli banget itu pencopet. Padahal gue udah jutek. Coba kalau Kiki senyum. Ih, masih aja marah-marah. Ki, mau kamu senyum atau kamu jutek kayak gini, ya namanya copet itu kerjanya itu nyopet. Mbak Kiki, Mbak harusnya bersyukur handphonenya nggak ikut hilang. Kalau handphonenya hilang kan nggak bisa telepon Mas Kuku dan nggak bisa dijemput sampai rumah. Ya, tapi bukan berarti kelakuan kayak pencopet gitu bisa ditolerir kan? Ya enggak Mbak, pencopet itu harus dihukum, kalau perlu tangannya dipotong, ya Mas? Tapi kan itu urusan yang berwenang Mbak. Mbak Kiki kan senang udah selamat sampai rumah dan bisa minum itu jus tomat kesukaannya Mbak Kiki. Masih dalam proses, Mar. Sabar dong. Iya Tante, Amar sabar. Oh iya Tante, tadi siang Amar ngeliat Mas Kuku lagi ngobrol sama cewek. Siapa ya Tante? Tante kenal nggak? Klien kali? Cewek? Klien? Tante nggak kasih tugas dia untuk ketemu klien? Kalau nggak salah namanya Junita. Terus mereka gimana? Maksud Tante? Ya gimana? Akrab atau gimana gitu? Akrab sih. Emang kenapa? Enggak. Kuku itu kan asisten Tante. Jadi ya dengan siapa dia deket, Tante harus tahu dong, apalagi yang ada hubungannya sama kerjaan. Iya deh Tante. Kok kamu nadanya gitu? Kamu tuh ya, Amar, Tante itu nanya infonya serius. Mar, Kuku, ada Kuku. Nanti kita terusin lagi ya. Oke Tante. Yuk, aku tuh baru tadi ngeliat Kiki tuh nggak banyak argumen waktu dikasih pendapat sama orang lain. Maksud Mas Kuku tuh apa sih, Mas? Iya, waktu kamu suruh dia bersyukur karena dia pulang selamat walaupun dompetnya hilang. Terus waktu kamu kasih dia jus, ya sebenarnya dia jutek sih, tapi dia diam. Itu aku belum pernah lihat sebelumnya. Saya masih tetap nggak ngerti, Mas. Yung, aku boleh minta tolong sama kamu? Boleh. Bantu Kiki, Yung. Bantu dia supaya dia tuh mau tersenyum. Terus yakinin dia kalau senyum itu nggak ada salahnya. Yakinin dia kalau kita senyum itu bukan berarti kita tuh orang lemah. Kamu bisa kan, Yung? Bisa, Mas. Makasih, Yung. Cuma itu yang mau aku bilang. Sudah malam, kamu istirahat ya. Bayu, Iya, Mbak. Kiki belum sempat beresin kamar ya? Pelajaran yang saya terima hari ini, saya nggak boleh beresin kamarnya Mbak Kiki ya. Siap laksanakan. Maksud saya siap nggak saya laksanakan. Kiki, kamu hati-hati ya. Iya. Bener, jaga diri. Ih, Bunda tuh kenapa sih? Maaf Nyonya, gimana kalau untuk sementara Mbak Kiki diantar jemput sama Pak Sudi aja?
Kagak Mbak, maksud saya Mbak Kiki itu bayar angkotnya ke Pak Sudi aja. Ya, jadi Mbak Kiki diantar jemput Pak Sudi, tapi tetap bayar kayak naik angkot. Terus Pak Sudi suruh matiin AC-nya aja, biar Mbak Kiki panas kayak naik angkot. Cuman untuk beberapa hari aja Mbak, ya Mbak ya, supaya Nyonya juga nggak khawatir. Gimana Mbak? Ya udah. Yum, makasih ya. Iya Mas. Jadi sekarang lo diantar jemput, Ki? Ya, sementara. Biar nyokap lo ngadep degan aja. Tapi sih gue tetep pengen mandiri. Soalnya pesen Bokap lo. Ini bukunya yang kemarin ketinggalan. Makasih ya, Pak. kok bisa ketinggalan sih? Dan, nah, aku mendingan ngadepin banteng 100 yang ngamuk. Kalau mas kantin itu tangan gemeteran, bukan salah gue kali. Bisa aja kan, dia tuh belum makan dari pagi atau dia lagi sakit perut. Kok lo sensi sih sama gue? Ki, gue bukannya sensi sama lo. Gue tuh cuman, Udah diem. Lo cerewet lama-lama. kamar. Attention please. Bu Tari udah bagiin tugas kelompok giving direction bahasa Inggris. Daftar lengkapnya gue tempel ya. Gue ikut Melinda. Gue juga deh. Dia deh juga kan? Aduh, mampus gue. Lo ikut Kiki? Iya. Mel, gue ikut kelompok lo aja ya. Please. Gue juga ikut ya. Lo suruh gue ketik semalam suntuk juga gak apa-apa. Asal gue ikut lo, oke? Kan masih ada gue gak bakal pindah kelompok kok, gue tetap sama lo. Ya gue heran aja sama anak-anak yang lain. Kayak gue punya penyakit kulit kronis aja gak ada yang mau satu kelompok sama gue. Emang lo tuh punya penyakit kronis. Dan lo gak sadar, Ki. Ah gitu ya? Mentang-mentang lo sekarang udah deket sama Melinda, lo bisa ngomong gitu tentang gue, iya? Gak jelas banget sih lo jadi orang. Ki, yang bikin semua ini gak jelas tuh lo. Udah, gue gak mau denger lagi, gak peduli. Mas, Ki! Kenapa? Gak salah kan gue? Sendirian aja mbak. Gak enak banget ya. Suasananya lagi rame gini kita malah ngerasa sendirian. Abis salah kita sendiri sih bikin orang lain gak nyaman deket-deket kita. ya dia tau jalan. Sorry. Tok, Mar, Bram, ikut mobil gua aja yuk. Eret. Come on. Yuk, kok kamu nambah lama sih, Yuk? Yum ke warung depan, Mas. Kamu naik ojek ya? Kan ada aku, biar aku bisa nganterin kamu. Makasih, Mas. Yum tuh cuma beli gula sama kopi. Tadi kopi itu buat diriku kan? Aku tahu aja kalau aku suka ngopi. GR deh. Yum tuh beli buat Mas Kuku. Mas Kuku kan suka begadang. Kok buat Mas Kuku sih? Ya gue heran aja sama anak-anak yang lain. Kayak gue punya penyakit kulit kronis aja gak ada yang mau satu kelompok sama gue.
Emang lu tuh punya penyakit kronis. Dan lu gak sadar, Ki. Gue punya penyakit kronis yang gue nggak sadar, yang bikin teman-teman jadi ngejauh dari gue. Ada-ada aja sih Amar. Mbak Kiki, udara malam ini cerah sekali ya Mbak. Sejuk lagi. Tapi kalau perasaan kita nggak enak, udara yang sejuk juga pasti terasa panas terus ya Mbak. Ngomong apaan sih Mbak Yum? Yum ngomongin tentang Yum sendiri kok Mbak. Jadi ingat keluarga di rumah. Yum udah lama nggak ketemu mereka, kangen juga Mbak. Maaf ya Mbak, Yum jadi curhat sama Mbak. Makasih Mbak udah mau dengerin ceritanya Yum. Kadang-kadang kita tuh kalau punya masalah rasanya enak loh Mbak kalau mau cerita sama orang lain. Masa sih gue harus curhat sama Mbak Yum? Jadi berapa aja? Ubi jadi kuning. Enggak mahal. Kurang seger begitu. Si Iyum. Kirain enggak belanja, yuk. Belanja dong Pak. Mbak Yum kok akrab banget sih sama mereka? Padahal baru juga berapa hari. Tadi juga pas gue keluar, pasukan pembongkar pada kayak takut, segen. Pas Mbak Yum yang dateng malah pada senyum-senyum. Kenapa sih pada? Aduh, si abang giliran Yum aja yang beli. Romanya langsung cerah deh, senyum-senyum, ngalahin bintang iklan sikat kamar mandi. Tuh, siapa yang daya Yum? Orang Yumi kalau nawar pakai senyum-senyum. Tuh kan? 1, 2. Kalian tuh gimana sih? Mau nolongin Kiki sampai bela-belain ke dukun, masih didamprat juga. Nih, ide gila dia nih. Kabloan nih. Lu berdua juga ngapain Lu juga ikut-ikutan? sok berani, sok maco banget sih. Mau naklukin Kiki, malah sampai pingsan telak. Sampai kesel permen lagi. Mendingan lo semua dengerin gue. Gue bakal ngasih tahu solusi yang valid banget buat ngadepin si Kiki. Apa? Ya gampang. Lo semua tinggal jauhin dia aja. Gimana sih lo? Tiap hari kan kita ketemu sama Kiki di sekolah. Gimana bisa ngejauhin? Ntar kita malah bilang aneh lagi. Tapi sebentar, kalau gua selamanya ngejauhin Kiki, terus dia bakal tetap jutek kayak gitu dong. Kok, gue tahu lo tuh care banget sama si Kiki. Tapi gue mohon untuk sekarang ini lo tuh lebih care sama orang lain. Dan kalau kita bisa mengajak orang-orang untuk nggak suka sama si Kiki, berarti kita tuh udah nolongin banyak orang. Oh, gitu ya? Ya iya. Dan lo Bram, lo tuh nggak bakal kayak orang aneh lagi, karena lo tuh ngelakuin ini nggak sendirian. Ampunkan diriku jika selama ini hanyalah Kiki tuh, ingat kata Melinda, jangan cari masalah sama dia. Yaudah daripada cari masalah, mending kita cari aman. Yuk. Ih, kayak pada ngeliatin setan aja. Wah, ini kok pada ngejoin gue sih?
orang tadi bukan gue kok yang buang sampah sembarangan ya? Iya Ki. Gue liat sendiri, sumpah. Gak kena 2 kali, men. Bro. Ayo. Iya, Mar. Tante perhatiin juga kayak gitu. Iya tante, dia tuh akhir-akhir ini jadi beda, jadi pendiam. Amar juga nggak tahu kenapa dia. Coba ya nanti tante liatin sebenarnya ada apa sih? Tan, tadi Junita tuh ketemu lagi sama Mas Kuku. Oh ya? Iya, Amar denger sih, dia tuh ngomongin nikah, rumah, ya gitu deh. Yum, Ini Mas Kuku, kopinya udah siap. kamu kenapa, Yum? Nggak apa-apa, Mas. Mas mau saya bawa kopinya ke ruang kerja? Nggak usah. Mas Kuku masih ngerjain gambar rumah. Siapa itu, Mas? Junita. Oh iya, Ibu Yunita. Kelihatannya rumahnya besar banget ya, Mas? Iya sih, katanya buat tunda nikah. Makasih ya, Yum. Iya, Mas. Gue sih mendingan sekolah di pedalaman daripada gue mesti sekelas sama Kiki yang super jutek itu. Baru sadar, gue bukannya baru nyadar kalau dia super jutek, tapi gue tuh baru nyadar kalau gue tuh dijajahin sama kejutekan dia. Gue juga, tau gak sih? Gue tuh sampai ketakutan gitu kayak orang ngeliat hantu. Serem. Gila, kalau gue sih anti banget dekat-dekat sama dia kali. Iya. Lo semua sih gak seberapa ngadepin si Kiki. Betul. Ini nih korban paling parah. Iya. Parah banget. Itu tuh hidung lo sampai remuk 2 kali. Gara-gara siapa coba? Kiki kan? Iya. Mendingan gue urusan hidung. Pada sebelah lo urusan hidup dan mati. Keselak permen. Dan yang lebih parah nih ya, Amar sama Tami, sahabatnya si Kiki, lo tau kan? Dia aja tuh udah gak betah tau gak deket sama si Kiki gara-gara kegalakan dan kejutekannya gitu. Suka marah-marah seenaknya aja, gak jelas gitu. Sadis banget kan? Masa sih? Ya ampun. Masa sih? Lo harus ngomong sama Kiki. Kenapa musik gue sih? Kenapa gak lo aja? Gue gak bisa, Mar. Lo kan tau sendiri, Kiki gak pernah mau dengerin gue. Dia lebih dengerin lo daripada gue. Kalau lo aja gak didengerin, apalagi gue. Gue liat Kiki akhir-akhir ini semakin beda. Gue takut dia kenapa-napa. Lo samperin dia, kek. Lo ngomong sama dia. Kalau lo gak bisa ngomong sama dia, gue juga gak bisa ngomong lagi sama dia. Gak mungkin. Kenapa enggak? Jangan bilang lo benci sama dia. Kalau iya kenapa? Kamu kok nggak pernah kesini lagi sih? Pasti lagi sibuk belajar resep rahasia dari ibu ya. Mau dong.
Mbak Kiki, ini majalah barunya. Mbak Kiki,